Kita akan alami kemajuan yang pesat hanya dengan belajar ini, mendengar. Jadi saya juga melatih kok. Saya juga melatih. Bahkan kesalahan kita yang dulu ditebus kok. Benar. Hari-hari yang hilang, saya baca itu. Iya, waktu kita mendengar, Tuhan jagonya. Dia arsitek hidup. Bodoh banget. Kalau saya, gimana ya? Oke, kalian yang tertuduh karena perceraian, karena apapun. Oke, itu udah sakit. Lebih parah kalau lu bercerai dari Tuhan. Lebih parah lagi kalau kamu tercerai dari Tuhan. Mau kemana? Itu. Jadi Tuhan anti perceraian itu perceraian dengan dia. Perceraian dengan dia. Lihat itu. Wah, jika saya berpikir, saudara mulai pikir sekarang, bangun pikiran yang baru. Gitu. Christ in me, the hope of glory. Gitu. Holy Spirit in me. Ngomong sama, hai jiwaku, dengarlah. Nah, misalnya gitu, ngomong. Itu kayak dialog batin. Nah, bangun ngobrol sendiri, gitu. Tahu nggak, kalau kamu selalu ngomong itu, betapa baiknya Tuhan buat saya. Saya diberkati, gitu. Kalau enggak, kita kejar-kejaran. Kalau enggak ada ini ya, kita jealous lihat orang lain lebih. Mau rebut-rebutan posisi. Kalau kamu ngerti ini nggak perlu takut. Orang ambil hak kamu. Kalau kamu benar-benar dalam posisi, kamu nggak takut. Yang punya langit dan bumi ada di sini. Saya dengar pengajaran kemarin ya dari Rudolf, dari Olop. Saya berpikir pertama buat diri saya dulu, saya udah buat belum ya? Itu ada satu penekanan yang buat saya, wow, kasih, menghargai, menerima, mengasihi yang lemah. Saya bilang, wah, ya bukan kita ndak buat. Kita buat, tapi kalau dibuat perbandingan berapa persen? Jadi saya duduk, wah, Tuhan pesannya begini ya buat kita. Gitu. Saya bersyukur sekali bahwa semua yang memang berdiri di sini nggak berdiri untuk dipuji-puji, saudara. Ya, kami berdiri di sini memang bebannya bahwa kita butuh makan kan, saudara datang butuh makan, bukan butuh yang lain. Dan makanannya harus langsung dari dia. Ya, kalau saudara ingat yang ikut dari 30 tahun lalu, pelajaran tabernakel itu sampai di meja roti, itu namanya the bread of presence. Gitu. Roti hadiratnya, berarti bukan roti basi, bukan yang kemarin-kemarin. Itu imam ambil roti yang, wah. Nah, apa roti? Ya itu makanan firman itu. Wah, jadi saya setelah dengar itu ya duduklah minta petunjuk Tuhan. Walaupun kadang-kadang langsung udah ngerti, gue mau nyambung gini. Tapi enggak, duduk, dengar, bedah lagi, baca literatur, duduk, dengar lagi gitu. Ya, apa ya yang Tuhan mau. Nah oke, kita masih dalam tema berjalan bersama dia dan semuanya. Nah kemarin itu makanan keras sih kalau buat saya. Ya, kita sudah dengar, kita ada di mana. Gitu. Kalau tubuh Kristus kayak gitu, kota berubah. Ya, oke. Saya coba melanjutkan. Jika kita benar mau berjalan dengan Yesus, bukan hanya ucapan gitu. Nah, bagaimana mulainya ya? Supaya itu bukan cuma kata-kata. Bagaimana mulainya ya? Gitu. Oke, saya dapat ini mendengar. Dari mendengar berpikir. Dari mendengar kan understandingnya masuk.
Ya kita berpikir seperti apa? Seperti yang kita punya ide gitu. Nah, tuntunan firman berpikirnya seperti Kristus. Karena dia yang punya jalan, dia yang tahu jalan, ya mesti pikirannya dia. Bukan pikiran saya. Oke, ada banyak kita, saya juga begitu. Kita bisa begini. Saya bisa sih memperbaiki pikiran saya. Gitu. Tapi mungkinkah saya bisa berpikir seperti Kristus? Berat banget sih. Gitu. Nah sekarang balik lagi gini. Mungkinkah Tuhan minta sesuatu dari kita, terus kita nggak bisa, terus dia hukum kita? Nah, kalau dia minta sesuatu dari kita, dia tahu memang kita nggak bisa. Tapi yang dibutuhkan dari kita adalah respon. Yang minta bukan manusia. Yang minta bukan pemimpin politik. Yang minta bukan. Yang minta itu dia pencipta kita. Dia minta sesuatu dari kita. Yang kita perlu, yang dia perlu dapat dari kita, respon kita. Soal kamu bisa, dia yang akan buat kamu bisa. Waktu kita coba dengan kedagingan, enggak mungkin. Nah terus saya duduk, dengar, baca lagi, bedah-bedah. Nah saya sedang, apa boleh dibilang kayak makan dari orang yang mengajar tentang sastra Ibrani. Ya gitu. Jadi kayak saya dikembalikan untuk lihat hal yang saya nggak bisa lihat kalau cuman mengerti di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Karena itu kan terjemahan. Terjemahan, tafsiran bisa bebas. Tapi kalau kita keluar dari konteks aslinya ya jauh, melencengnya cukup jauh. Nah terus balik, oke. Ternyata sejak awal, mulai manusia jatuh, bahkan sebelum jatuh ya, dengan Adam, yang Tuhan minta dari manusia itu mendengar. Nah terus jatuh, lahir satu bangsa. Disebut bangsa pilihan. Nah, kita tahu Israel bangsa pilihan. Kenapa tuh? Apa yang lain gak dipilih? Enggak. Jadi Tuhan ingin mulai dari satu bangsa, di mana satu bangsa ini bisa jadi contoh, jadi model, sampai nanti semua bangsa akan sama. Jadi memang Tuhan mengasihi semua orang. Tapi Tuhan ingin mulai dari satu bangsa. Sama seperti sebelum Adam jatuh, Tuhan mau Adam menguasai planet bumi ini. Tapi Tuhan mulai dari taman dulu ya Adam, saya kasih taman, urus taman ini. Bukan hutan dulu, taman dulu. Nah taman itu kan semuanya pilihan yang udah ada dalam taman itu. Gitu. Kalau kamu bisa, kamu selesai ngurus taman ini, akan lebih luas kepercayaan yang saya kasih. Nah di sini Adam udah gagal. Nah sekarang Tuhan nggak gagal, yang gagal Adam kan. Nah, manusia berkembang sampai lahir satu bangsa yang memang Tuhan desain dimulai. Namanya Israel. Oke, Israel. Nah Tuhan didik. Nah ini yang kayak dia trigger saya benar-benar. Ternyata dalam budaya asli Ibrani, konteks bahasa asli, gak pernah Tuhan nuntut ketaatan dari pertama. Kaget kan saudara? Ya saya juga. Yang Tuhan minta, dengarlah. Mulai dari mendengar. Dari mendengar, datang namanya respon. Oh itu Tuhan. Nah lihat, Tuhan pilih satu bangsa, mereka gagal. Jadi budak. Gak main-main saudara. 400 tahun lebih, budak. Bisa bayangin gak? Seluruh kehidupan, tatanan berpikir, semuanya, kasarnya keyahudiannya habis. Mereka cuman setiap bangun pagi tahu gue budak. Bangun besok pagi saya budak. Punya anak, budak lagi. Punya anak lagi, budak. Dari turunan ke turunan 400 tahun budak. Budak gimana? Taat, 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 taat.
Kalau nggak taat, dicambuk, disiksa. Itu yang mereka udah kayak makanan tiap hari. Itu budak. Nah ini bergeser sampai nanti di dalam konteks yang dibilang spirit agamawi. Itu begitu tuntutnya ketaatan. Bagaimana kamu mau taat? Kamu belum dengar, kamu belum tahu semuanya. Nah budak 4.000 tahun lalu nggak ada dia bisa angkat muka lihat begini. Tunduk. Jadi satu bangsa yang hilang, nggak punya identitas, diperbudak, bangsa budak sampai dibilang begitu. Dibawa keluar. Musa mendengar dari Tuhan, seperti ini kamu harus didik. Tuhan bilang anak-anakku. Tuhan dah bilang ini budak-budakku. No. Nah penting untuk saudara ngerti pribadi satu ini. Luar biasa kan? Lihat, saya kagum bahwa Tuhan kamu hebat ya. Gak ada tuntutan dari kitab Kejadian tentang ketaatan itu. Yang ada mendengar. Ulangan 4 ayat 1. Nah ini bangsa budak. Lihat bunyinya begini. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah. Lihat itu. Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Jadi melatih mendengar. Untuk budak yang kamu dengar selama 400 tahun. Cuman taat. Apa? Kamu punya terjemahan bebas. Mau kata-kata kotor, mau apa. Layak kok dimaki. Budak gak ada harga. Slave. Nah, ada budaya yang slave tuh gini. Kalau tuannya kedinginan, budak boleh dipanggil, perutnya dibelah untuk dihangatkan kaki. Gak ada harga. Nah sekarang bagaimana Tuhan mengajar mereka? Dia mulai dengan dengarlah. Dengarlah. Untuk apa? Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Rupanya ini yang Tuhan buat berabad-abad dengan satu bangsa dari bangsa budak yang akan dirubah menjadi satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Ternyata kata yang penting yang jadi fondasi sekarang buat kita juga, dengarlah. Dengar. Kita bisa dengar, tapi tiap kita bisa punya tafsiran lain-lain. Nah, sekarang lihat, abad berganti itu perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus itu sudah berapa ribu tahun tuh? Adam sampai Abraham, Abraham sampai Yesus. Coba lihat itu. Berapa ribu tahun coba lihat. Yesus ngomong, yang dicatat oleh Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus. Hukum yang terutama. Dengarlah, hai orang Israel. Lihat itu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi apa di sini? Tuhan dari dengar, yang Tuhan tunggu adalah respon kita yang dengar. Dari respon lahir responsibility. Jadi indahnya apa? Mentaati Tuhan bukan karena ancaman. Karena takut ada apa? Ada ini hukuman di depan gitu. Enggak. Salah aja kita ngajar, beloknya jauh. Oh bedanya dikit Pak, coba bikin garis lurus, nggak ketemu di sana. Gitu. Makanya perlu diulang-ulang. Gitu. Nah, dari mendengar ini, kita bisa kok memiliki pikiran Kristus. Nah sekarang tadi dari Musa, turun, bayangin. Abad berganti, budaya berubah sampai kepada Paulus. Murid terbaik Gamaliel, orang yang belajar Taurat benar-benar. Nah, kepada jemaat di Korintus, ini kota yang berdosa. Kamu mau sebut dosa apa? Pelabuhan terkenal,
Gitu. Katakan itu kayak Ambon lah, kota pelabuhan. Bagus. Tetapi kehidupannya, dosanya luar biasa. Untuk jemaat itu, Paulus nulis ini. Di tengah kehidupan yang macam-macam gitu. 1 Korintus 2 ayat 16. Dia tulis gini. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Waktu dia bilang ini, kamu mesti tahu, mereka nyembah dewa-dewa di sana. Mereka bisa bilang dewa ini begini, dewa ini begini, begini, begini. Makanya dia bilang, siapa yang bisa tahu pikiran Tuhan? Oke. Sehingga ia dapat menasihatinya. Kalimat ini suka. Tapi kami, nah kata kami di sini, di dalam kota Korintus, ada perbedaan antara ada satu komunitas dan satu warga kota. Nah komunitas ini bilang memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara dan saya bisa punya pikiran itu. Bisa. Gak mungkin gak bisa. Tidak langsung sempurna. Enggak. Bisa. Oke, saya perkaya dengan terjemahan yang lain. Siapakah yang telah mengetahui atau mengerti pikiran, nasihat, dan maksud dari Tuhan? Gitu. Oke, disederhanain. Katong tanya katong pun tete sumati itu katong duduk bicara dengan dia di kuburan. Coba. Masuk akal kan kalau kamu dengan Tuhan kamu bisa ngerti pikirannya. Lihat itu. Lihat, sehingga ia dapat memandu, memberi petunjuk kepadanya, memberinya pengetahuan. Tetapi kami mempunyai pikiran Kristus, Mesias, dan memegang pikiran, perasaan, dan maksud dari hatinya. Itu semua ada di kita. Sebenarnya wow, kalau ini benar terwujud nyata, kamu akan buat perubahan di kota ini. Di segala lini. Di segala lini. Oke, ini perjanjian baru. Saya ulang lagi ke sejarah perjanjian lama. Israel terus gagal kena budak, saudara. Itu sudah sulit, nggak gampang. Saya suka kemarin ada kita punya komunitas, Riz jelasin satu. Dulu zaman saya dulu rekamannya pita, saudara, kaset. Nah, kita suka double recording gitu. Nah, kalau kita double atau kita hapus, kita pikir yang lama hilang. Enggak, dia nggak hilang. Yang lama tetap ada. Cuman di double aja masukin yang baru. Bisa nggak kamu pindahin itu dalam hidupmu? Kadang-kadang peristiwa dari masa kecil, dari semua kamu nggak hilang. Nggak bisa. Nggak ada deterjen apapun yang bisa hapus itu. Cuman darah Yesus. Nggak ada. Kalau enggak, kita gereja tapi hidup kita dikendalikan oleh satu kata ini. Namanya apa? Nasib. Ya ini beta pun nasib sudah. Kira. Nasib itu fatalisme. Kamu ikut itu? Kamu join dengan prinsip itu? Begitukah? Segitu aja? Lihat itu. Nah, lihat Israel gagal, gagal lagi, gagal turunan ke turunan sampai zaman Yehezkel. Ingat masa itu mereka nggak tahu Yesus, apalagi Roh Kudus, mereka nggak tahu. Tapi lihat nggak Tuhan kita, Tuhan yang hebat itu. Dia nggak gagal, dia tahu banget, dia tahu bagaimana caranya, dia tahu komunikasinya, dia lebih tahu dari siapapun. Bukan merubah satu orang, merubah bangsa, merubah dunia ini. Nah, zaman Yehezkel, Nabi itu dulu penyambung lidah Allah. Karena Roh Kudusnya di luar, dia perlu datang ke orang-orang pilihan dan dia kasih. Nah, nubuat itu apa? Gitu, kalimat Allah. Nah, jadi dia perlu kasih, baru Nabi ngomong. Nah, di tengah Israel yang terpuruk, yang mana mungkin menyerah gitu. Mana bisa kita taat. Satu huruf berubah udah susah. Kepada Yehezkel, lihat pesan Tuhan. Yehezkel 36
Ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan tahu kamu gak bisa. Dengan cara kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kamu sendiri udah tolak tengking-tengking gak hilang kan? Coba lihat itu. Lihat. Perlu campur tangan Tuhan. Gak bisa yang lain. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu hasil dari responsibility. Dari responsibility. Hasilnya itu. Makanya iman memang pada proses. Enggak kayak balik tangan gitu. Enggak. Wow. Luar biasa. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nggak mungkin kalau nggak ada Roh Kudus. Nggak bisa. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Berarti kebergantungan total dengan Tuhan. Itu nggak bisa dirubah. Itu total. Itu nggak bisa. Nah, kita kadang melenceng kayak ada terminal yang kita selalu mesti balik ke situ, selalu mesti balik. Jadi Tuhan tahu jika kita harus memperhatikannya, peraturannya. Setelah kita dengar, kita berjalan dalam ketetapannya, gitu. Dia tahu, dia nggak mungkin biarin kita begitu. Proses itu saya suka ganti kata itu dengan mendidik. Karena proses umum, di luar juga semua proses. Tapi kalau saya ke konteks kita proses itu gini, mendidik. Didikan hasilnya kamu pinter. Itu dia. Rohnya di dalam kita itu yang didik kita sampai kita bisa punya pikiran yang baru. Tadi jemaat Korintus, sekarang jemaat di Roma. Nah, ini Roma lebih filosofis lagi. Ya dewa patung itu dipuja dan semuanya. Nah, Paulus menulis surat ini buat jemaat di Roma. Nah, karena kenapa? Ada komunitas orang percaya. Kamu mau sama budaya ini? Atau gimana? Dia bilang gini, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Kita melawan arus, saudara. Kenapa ada logo dalam kekristenan, ada logo ikan? Apa coba kira-kira? Ikan itu pesannya apa buat orang percaya pada ikan yang hidup, ikan yang melawan arus. Nggak ikut arus. Kalau saudara punya kedekatan, ngerti, hubungan, mendengarmu hebat. Kita melawan arus. Itu bukan pemberontakan, saudara. Bukan. Lihat itu. Keinginan daging adalah maut. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lihat gak? Hasilnya damai sejahtera. Ngapain lu dapat duit tapi gak damai sejahtera? Baru tanda tangan, terima proyek gini, besok sakit. Kamu kerja keras, yang kaya apotek. Rumah sakit, apotek. Padahal lu kerja keras, yang kaya apotek, toko obat-obatan. Nah, itu bangga lagi. Beta lever loh, bangga. Coba lihat itu. Bayangin, kamu dapat apa saja di tanganmu, damai sejahtera. Tahu gak? Bahkan nolong orang. Nah, kita kan ketipu. Wih, dia orang gereja. Wih, udah, dia minta, kasih aja tuh. Ketipu. Karena gini. Itu dia, kamu gak dengar
Kamu gak semuanya. Nolong orang pun perlu damai sejahtera. Ada dua hal yang gak bisa salah. Tidak bisa salah. Damai sejahtera dan hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Damai sejahtera, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah, berarti gak bisa salah. Izinkan dia perintah kamu dalam segala lini, segala langkah. Kamu tanpa itu kamu cuma perasaan kasihan, tolong, tahu-tahu dia pura-pura kasihan padahal dia mau tipu kamu. Iya kan? Ini yang terjadi. Saya pernah cerita, habis pelayanan duduk makan satu keluarga, ada anaknya nangis, ya, nangisnya tuh kita ngobrol terus dia ditipu. Tuh mamanya yang bilang iya dia putus sama pacarnya, ditipu. Saya pikir ditipu kenapa? Nah, baru dia cerita sampai uang, sampai semua. Wow, iya om. Karena pelayanan di gereja dia pimpin worship di depan. Saya pikir dia penuh Roh Kudus, ternyata roh halus om. Itu kan lu gak ada damai sejahtera kan? Apalagi kalau udah cinta, jatuh dulu baru cinta. Nah kan, itu udah gelap. Nah, mana coba? Nah, lihat nggak tuntunannya kayak gini? Wow. Keinginan daging itu mati. The passion ini. Karena pola pikiran daging adalah kematian. Tapi pola pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Benar, apapun ada damai nggak, baru kamu bertindak. Yang kedua, dipimpin nggak oleh Roh Kudus, gitu. Oke, kita akan alami kemajuan yang pesat hanya dengan belajar ini, mendengar. Jadi saya juga melatih kok, Bahkan kesalahan kita yang dulu ditebus kok. Benar. Hari-hari yang hilang. Saya baca itu. Iya. Waktu kita mendengar. Tuhan jagonya. Dia arsitek hidup. Bodoh banget. Kalau saya. Gimana ya. Oke, kalian yang tertuduh. Karena perceraian. Karena apapun. Oke, itu udah sakit. Lebih parah kalau lu bercerai dari Tuhan. Lebih parah lagi kalau kamu tercerai dari Tuhan. Mau kemana? Itu. Jadi Tuhan anti perceraian itu perceraian dengan dia. Perceraian dengan dia. Lihat itu. Wah, jika saya berpikir, saudara mulai pikir sekarang, bangun pikiran yang baru. Gitu. Christ in me, the hope of glory. Gitu. Holy Spirit in me. Ngomong sama, hai jiwaku, dengarlah. Nah, misalnya gitu, ngomong. Itu kayak dialog batin. Nah, bangun ngobrol sendiri, gitu. Tahu kalau kamu selalu ngomong itu, betapa baiknya Tuhan buat saya. Saya diberkati. Gitu. Kalau enggak, kita kejar-kejaran. Kalau enggak ada ini ya, kita jealous lihat orang lain lebih. Mau rebut-rebutan posisi. Kalau kamu ngerti ini enggak perlu takut. Orang ambil hak kamu. Kalau kamu benar-benar dalam posisi, kamu enggak takut. Yang punya langit dan bumi ada di sini. Kira-kira gitu berpikirnya. Itu. Enggak. Itu Pak, saya kan udah banyak bukti, lihat aja. Ya kan? Siapa tahu dia ambil ini besok dia ke rumah sakit. Nah itu yang gue bilang tadi. Kita nggak ngerti. Waktu kamu mulai rubah pikiran itu pemahaman baru akan masuk. Bahwa Chris, kehidupan Tuhan ada dalam kamu. Orang gak bisa rampas itu. Nah, bilang namamu kayak gitu. Gitu. Nah sekarang pemazmur saya mau ambil. Pemazmur ini dia kasih tahu buat kita untuk kenal ini dia nih sikap dan penyebab dari semua persoalan.
semua masalah yang datang. Mazmur 143 mulai ayat 3 ya. 143 ayat satu-satu saya bakas karena ini wah bagus banget. Satu-satu ayat 3 dulu. Musuh-musuhku telah mengejar aku dan menangkap aku, menghancurkan hidupku ke dalam debu. Sekarang aku tinggal dalam gelapnya bayang-bayang kematian. Terjemahin dalam apa yang kamu alami. Ini terjadi kita semua. Porsinya mungkin beda-beda. Apa yang pemazmur sedang bilang dari ayat 3 ini? Penyebab, sumber, depresi, serangan jiwa, semua yang saudara alami, itu penyebabnya si kunyuk itu. Nah, setan. Nah, itu penyebabnya. Dia yang menindas, dia isi pikiran kita dengan hal-hal yang bikin lu sakit hati itu. Persaingan. Padahal kita ya tadi antara Roh Kudus dan Roh halus itu kan kita sama-sama nyembah tapi masih begitu. Lihat itu Mazmur kasih tahu. Sadar bahwa depresi mencuri kehidupan dan terang. Gak mungkin kalau kamu gak punya tuh mau dicuri apanya, kamu gak punya apa-apa. Jadi dia curi apa yang Tuhan taruh di dalam kamu. Nah itu si kunyuk tuh itu. Dia curi apa yang Tuhan taruh di dalam kamu. Iblis datang mencuri, membunuh, dan dia damai sejahtera, sukacita. Itu yang dia curi. Begitu ada hal yang mulai datangnya seperti ini, langsung kamu mesti tahu itu bukan Tuhan saya. Itu bukan Tuhan saya. Ya Pak, supaya saya taat. Enggak, itu bukan Tuhan yang gitu-gitu. Enggak. Tuhan kasih saya sakit Pak, supaya beta rendah hati. Enggak ada orang sakit rendah hati. Enggak ada. Nah, itu si kunyuk itu. Gitu. Ayat 4. Batinku tertekan, hatiku terasa berat oleh keputusasaan. Terus dia bilang gini, kalau saudara lihat ayat demi ayat tuh kayak dimensinya naik terus. Dia suruh kita, coba ingat apa yang Tuhan pernah buat dalam kamu. Ayat 5 kamu lihat. Aku ingat mujizat-mujizat mulia di hari-hari yang sudah berlalu. Aku sering memikirkan tentang semua keajaiban di masa lalu. Ya kan? Coba ingat. Pernah kamu harusnya gue mati itu waktu itu. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Tapi itu sudah. Itu apa ya, keterbatasan bahasa, logika semua. Mau saya cuma, Tuhan tuh ajaib banget. Apa pertimbangannya kira-kira? Yang jadi alat ukur untuk dia tolong saya itu apa kira-kira? Saya kembali nih, jangan direpot-repotin dari depan lagi. Coba latih mendengar. Cuman itu aja. Satu bangsa budak dirubah menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan. Cuman dia yang bisa buat itu. Nah, ayat 6. Keren gak? Sekarang aku menjangkau kepadamu. Nah, ini saya dapat kalimat ini. Berhenti sejenak di hadiratnya. Apa coba? Mazmur bilang apa? Worship. Angkat tangan tuh bukan putus asa. Bukan saudara. Itu penyerahan total yang kayak kepada yang punya segalanya. Itu angkat tangan saudara. Saudara, ini budaya yang kita lagi bangun. Yuk, setting hatimu dari rumah. Kalau datang ibadah, yang ini yang bukan dengar firman nanti dulu. Ini nih, pertama kita buat tadi. Setting hatimu datang. Untuk, tadi cuma 30 menit. Itu kalau kamu dengan penuh understanding, kamu nyembah. Untuk tiap kalimat yang kamu ucapin begitu mahal. Dengan penuh pengertian kamu ucapinnya. Imanmu ada di dalam ucapan. Wow. Gak peduli dengan siapa. Gak usah. Bodoh. Gak peduli. Kamu mau gimana? Gak perlu. Gak usah malu. Gue gak minta beras sama dia. Gak usah malu.
Ayo, itu tadi yang kita buat. Makanya saya terinspirasi untuk bang, hei alam, langit dengar ya. Nah, gitu. Nggak ada yang bisa curi ini penyembahan ini. Gitu. Bayangin untuk 30 menit tadi. Itu kayak semua yang kamu ngerti dalam seminggu, yang kamu habis-habisan dalam setengah jam ini waktu kita di sini. Bayangin. Kita sepakat yang di bawah, yang di atas, peng, wow. Sekarang aku menjangkau kepadamu, menadakan tanganku kepadamu. Haus akan engkau seperti tanah yang kering dan retak-retak. Haus akan air hujan. Wah, tahu nggak? Kenapa? Kita datang ke sumber, nggak mungkin sia-sia. Kamu sedang menyembah, kamu datang kepada dia. Jadi dia ngerti, pemazmur mengerti pentingnya pujian, mengangkat kedua tangan, gitu. Itu kayak jangan minta tolong sama orang. Nanti dia cerita, dia minta tolong dari betamu. Apa ya? Iya, sama dia minta tolongnya. Gitu. Ayat yang ke-7. Lihat kejujuran, lihat. Tuhan, cepat datang. Jawablah aku. Waktu kamu begini, kamu gak kurang ajar. Kamu sedang jujur. Karena kamu kenal dia. Kalau anakmu begitu, kan dia jujur. Kalau anak tetangga gitu nalusir. Nah. Tapi anakmu yang keluar dari perut kamu, misalnya gitu, mana? Itu dia jujur. Nah ini Bapa kamu yang di sorga. Yang, kemarin Riz kasih ini, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Kamu tahu, kamu bukan cetakan, mesin cetak. Kamu ditenun satu-satu. Kamu ditenun. Itu apa? Hari depanmu semua, itu ditenun. Warnanya apa? Tiap kita nggak sama loh. Sengaja Tuhan bikin kita nggak sama. Dia tenun. Hari depan semuanya tertulis dalam kitabmu. Itu Mazmur. Kira Daud. Aduh. Itu Daud Leverisa kah? Daud siapa tuh? Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Coba pikir ini aja. Terus kenapa lu bilang nasib? Yo Pak, ini beta pun nasib. Sudah, kamu bayang ngapain lu ngomong gitu? Begitu kamu hidup bisa bernafas, katakanlah lu bayi yang dibuang. Tapi kalau lu hidup berarti itu tenunan Tuhan. Itu tenunan Tuhan. Wow. Perasaanku tertekan semakin mendalam. Aku hampir menyerah. Jangan tinggalkan aku. Sekarang aku akan mati. Atau aku akan mati. Dia bilang gitu. Apa coba Andi? Pemazmur ngerti bahwa ia perlu mendengar dari Tuhan. Dia perlu diyakinkan oleh kasihnya Tuhan. Oleh kebaikannya Tuhan. Dia butuh perhatian Tuhan. Dia butuh tuntunan Tuhan. Nggak usah dari mana, nggak usah cari-cari hamba Tuhan, nggak usah. Kamu punya akses langsung dengan dia. Ayat 8 dulu. Biarlah fajar membawakan pewahyuan kepadaku. Kamu lihat nggak dimensinya berubah? Tentang kasihmu yang lembut. Aduh, tidak berkesudahan. Nggak ada kadaluarsa, nggak ada. Oke, aduh beta susah capek, susah 1 tahun beta susah tolong saya, nggak ganti orang, nggak. Tuhan nggak gitu, pendeta yang gitu. Nah. Lihat itu, luar biasa nggak? Berilah aku terang untuk jalanku, ajarlah aku, karena aku percaya kepada. Ini kan kitab-kitab puitis kan, Mazmur ini. Seni banget pemazmur itu ya, gitu. Ayat 9, selamatkan aku dari semua musuhku, karena aku menyembunyikan diriku di dalam engkau. Ini keren banget. Ayat 10,
Aku hanya ingin menaati semua yang kau minta. Ini apa? Setelah dia dengarkan. Setelah dia respon. Karena itu ajarlah aku. Tuhan, karena engkaulah Allahku. Rohmu yang murah, hatilah yang kubutuhkan. Bayangin. Jadi tuntunlah aku di jalan-jalan yang baik. Yang menyenangkanmu. Satu-satunya Allahku. Luar biasa ya pemazmurnya. Nah sekarang lihat nih, ini sejarah bangsa yang kayak gini nih. Sampai di Yesaya. Nah ini nabi. Dia dalam golongan nabi besar. Ya. Apa yang dia bilang? Yesaya 26 ayat yang ketiga. Dia bilang gini. Yang hatinya teguh. Teguh ini nggak goyang maksudnya. Nggak dipengaruhi sama omongan orang, isu-isu. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ya kan? Kamu punya Tuhan, sebenarnya kamu punya semuanya. Ya kan? Nah, saya ambil penjelasan lain. Engkau akan menjaga dan memelihara dalam kesejahteraan yang sempurna. Ini porsinya Tuhan, tidak ada biasa-biasa. Yang sempurna. Terus gini, terus menerus. Orang yang pikirannya, kesukaannya, tabiatnya tetap tinggal padamu. Sebenarnya semua udah dikasih saudara. Karena dia menyerahkan dirinya kepadamu. Lihat, dia mati buat kita. Gak main-main. Ya, dia menyerahkan dirinya kepadamu. Dan berharap dengan yakin kepadamu. Keren saudara. Kalau Tuhan tuh maksa atau kita pakai kata sudah ditentukan, biasa kita suka bilang gitu. Kita kayak mesin, kayak robot. Tekan tombol taat. Itu gak ada nilai ketaatan yang begitu. Gak ada harganya. Tapi ketaatan yang datang dari kehendak bebas, itu baru kualitasnya tinggi banget. Makanya kita bilang I will, saya mau. Gitu. I will worship. Itu sebabnya saudara sudah lihat, ini budaya. Worship gak boleh disuruh. Gak bisa. Berarti kamu nyanyi karena disuruh. Itu keputusanmu, kamu mau berdiri, itu keputusan. Makanya kedewasaan penting kan. Saya mau berdoa, saya mau menyembah dia. Wow. Sekarang masuk ke perjanjian baru. 1 Yohanes 4 ayat 16. Gini, saya lihatnya gini loh. Ini generasi beda, zaman berbeda, budaya dan banyak nih. Dari perjanjian lama itu orang saling gak kenal. Tapi kalau kamu lihat Alkitab, kenapa semua arahnya ke situ ya? Hebat Alkitab itu. Memang ini surat Tuhan. Coba. Tahu apa Yohanes, kenal apa sama Yesaya? Di zaman apa? Lihat suratnya Yohanes 1 Yohanes 4:16. Bedanya di sini dia pakai kata ini kata mahal saudara. Kita telah, berarti bukan nanti satu saat. Karena Yesus sudah datang, Yesus sudah mati. Sekarang dia ada di dalam kamu. Kita tulis namamu di situ. Kita telah masuk ke dalam pengalaman intim dengan kasih Allah. Dan kita percaya dalam kasih yang dia miliki untuk kita. Nah lihat, Allah adalah kasih. Jadi dia bukan, dia person, dia adalah. Bukan hanya sifat. Itu yang saya suka bilang. Sebab itu dia gak bisa berhenti mengasihi kamu. Kamu dan saya yang berhenti mengasihi dia. Dia adalah kasih. Itu sudah gak bisa. Jadi kita yang berhenti. Dia gak berhenti. Wih, hebat gak Tuhanmu? Ya, Allah adalah kasih. Mereka yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam Allah. Dan Allah hidup melalui mereka. Di sini artinya gini, dia nggak kelihatan. Bagaimana dunia atau kota ini lihat Tuhan? Tuhan pakai kamu.
Dia di dalam kamu, melalui kamu, orang lihat. Kalau ini terwujud nyata di dunia kerja, kira kota ini yang saya bilang penetrasi kota. Yang belum ikut Kingdom Life, ayo ikut. Nanti nggak selamat, jangan percaya. Terus spacing tegang aja, oke? Gitu. Terus ini sampai ayat 18 ya. The Passion bilang gini, kita telah masuk dalam pengalaman intim dengan kasih Allah. Nah, pengalaman intim. Kita percaya dalam kasih yang Dia miliki untuk kita. Allah adalah kasih, mereka yang hidup dalam kasih hidup dalam Allah. Dan Allah hidup melalui mereka. Ayat 17. Dengan hidup di dalam Allah, kasih dinyatakan nih, nggak tanggung-tanggung, sepenuhnya di dalam kita. Supaya kita tidak takut menghadapi hari penghakiman. Karena sebagaimana keadaan kita sekarang, demikianlah keadaan kita di dunia ini. Semua yang takut, saya udah bilang dari tadi, kalau dia mulai bikin-bikin takut, itu kunyuk. Udah gak baik-baik. Baca, ini ayat bilang ini. Lihat ayat 18. Mari, tim worship naik. Mari, 18. Kasih tidak pernah membawa ketakutan. Nah iya. Bukan saya yang so tau ngomongnya. Kasih tidak pernah membawa ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan selalu berhubungan dengan hukuman. Wow. Tetapi kesempurnaan kasih mengusir ketakutan akan hukuman jauh dari hati kita. Lihat ya. Bolehlah datang takut, tapi kalau kamu dikendalikan oleh takut, kamu udah kalah. Saya pakai bahasa ini nih, lu udah mati sebelum mati. Nah, lihat itu. Terus ya, siapa yang hidup terus dalam ketakutan akan hukuman belum mencapai kesempurnaan kasih. Cobalah praktek. Praktek aja, kita sama-sama. Kamu akan lihat. Katakan satu untuk masa depanmu. Anak-anakmu. Saya ngerti sekarang baru ini Bu. Ternyata setan tuh panjang sabar loh. Dia tunggu kapan kamu lelah, dia tunggu banget. Gitu. Oh Yesus yang adalah firman, dia coba pakai firman juga. Gimana lu yang jarang baca? Coba simpulnya gini, kamu dengar aja nyanyian itu. Setuju nggak? Jangan ikut-ikutan latan, denger aja, resapi. Apa yang kamu dengar barusan, sekarang kamu ekspresikan. Kalau kamu setuju, kamu nyanyi.